Assalamualaikum sahabat rumah pintar. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga baik-baik saja ya. Kita langsung simak video kali ini mengenai materi program linier ya. Oke, tapi kita akan bahas bagian-bagian dari program linier. Nah, untuk yang kali ini tentang sistem pertidaksamaan linier. Tujuan pembelajarannya, harapannya nanti setelah tahapan ini berhasil diselesaikan, itu peserta didik dapat menjelaskan program linier dua variabel dan juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Oke, kita mulai pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat dengan PTLDV, ya ada T-nya. Nah, ini biasanya dipakai dalam dunia industri, perekonomian yang banyak menggunakan pertidaksamaan atau linier ya. Contohnya ketersediaan kain sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian itu dapat dimodelkan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kalau dari lihat kata-katanya pertidaksamaan linier dua variabel, kira-kira sahabat pintar bisa mendefinisikannya sendiri? Oke, kalau kita lihat dari kata pertidaksamaan, kira-kira apa yang membuat ciri dari pertidaksamaan? Iya, betul. Tandanya, tanda hubung. Tanda hubung pertidaksamaan itu menggunakan 4 buah tanda ini. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari kata linier. Linier itu berarti variabelnya pangkat tertingginya 1. Gitu ya. Kalau 2 variabel berarti ya variabel atau peubahnya ada 2. Di sini kita pakai XY. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat bentuk seperti ini, kita lihat tanda hubungnya kurang dari. Oh, berarti pertidaksamaan. Pangkat tertinggi variabelnya 1. Oh, berarti linier. Variabelnya ada 2. Oh, berarti ini pertidaksamaan linier 2 variabel. Gitu. Bagaimana menentukan penyelesaiannya? Penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel itu merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Nah, kalau kita gambarkan di koordinat kartesius, maka himpunan itu akan berada di suatu daerah. Nah, daerah itu yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Maka pertidaksamaan linier 2 variabel itu bisa dipastikan penyelesaiannya berupa daerah penyelesaian atau kita sering sebut sebagai daerah arsir gitu. Contoh nih, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x min y lebih dari sama dengan 2. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu ada 2. Pertama, kita harus menggambar garisnya. Kalau kita menggambar garis, berarti bentuk dulu menjadi persamaan. Gambar garis min 2x min y sama dengan 2. Karena persamaan linier itu yang bisa dibentuk menjadi garis, ya. Bagaimana caranya? Sahabat seharusnya sudah menguasai. Cuman jika nanti mau mengingat kembali bisa menyaksikan video yang ada di channel Rumah Pintar ini juga tentang persamaan linier. Nah, langkah berikutnya kedua, ambil titik uji. Titik uji ini bebas, sahabat pintar mau menggunakan titik berapapun. Yang jelas namanya titik itu pasangan X, Y ya. Oke. Di sini yang dianggap mudah itu P 0,0. Kita ambil titik P 0,0 atau yang biasanya kalau di koordinat kartesius itu berada di mana? Ya, di titik pusatnya itu ya, titik pertemuan sumbu X sumbu Y, titik 0,0. Nah, sehingga ketika kita mengambil titik uji 0,0, kita substitusikanlah ke X sama Y pada persamaan di sini. Pada persamaan garis ini ya. Min 2 kali 0, min 0 sama dengan kalau kita hitung 0. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan pertidaksamaannya, 0 itu kurang dari 2. Di sini kan yang diminta lebih dari sama dengan 2. Sehingga titik 0,0 ini mewakili daerah yang salah. Berarti yang bukan penyelesaian. Karena di sini dia mintanya kurang dari, mintanya lebih dari sama dengan,
tapi yang kita hasilkan dari titik uji itu kurang dari. Terus kita perlu cari titik uji lain dong? Oh, nggak perlu. Karena yang namanya daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier itu hanya terbagi menjadi dua daerah, entah kiri garis atau kanan garis. Otomatis kalau si titik 0,0 ini bukan himpunannya, berarti satunya gitu. Daerah satunya yang merupakan penyelesaiannya. Oke, kita gambar ya. Ini gambarnya, garisnya. Ini garisnya. Nah, ini kan titik yang kita uji coba tadi. Nah, ternyata titik ini salah, memberikan hasil yang salah dari yang diminta. Karena ini mewakili daerah sebelah kanan, maka jawabannya yang sebelah kiri. Gitu. Terus kalau benar gimana? Ya berarti nanti sebelah kanan. Gitu. Ini kan menghasilkan hasil yang salah. Oke, paham ya? Nah, ini ada cara yang kedua ya. Selain tadi menggunakan uji titik, ini kita ada cara yang kedua menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Untuk menentukan daerah penyelesaian atau daerah arsir dari model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier AX plus BY plus C lebih dari sama dengan 0 atau AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0 atau bisa lebih dari atau bisa kurang dari juga ya, dengan langkah-langkah berikut. Nah, langkahnya apa? Langkah pertamanya sama kayak dengan langkah tadi. Gambar garis. Gambar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi merubah dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan, kemudian gambar garis. Nah, sehingga nanti garis itu pasti membagi dua daerah penyelesaian, kiri atau kanan. Nah, kemudian langkah kedua, kalau tadi kan uji titik. Nah, kalau ini adalah tinggal tentukan daerah penyelesaian arsiran sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kalau dua ini untuk yang pertidaksamaan linier satu variabel ya, kita fokus ke sini dulu. Kalau yang kiri, miring kanan, ini untuk dua variabel. Jadi kalau yang vertikal atau horizontal ini untuk satu variabel. Nah, jadi hanya kiri atau kanan. Nah, untuk yang kiri itu pasti yang kurang dari sama dengan. Kalau yang kanan itu pasti lebih dari sama dengan gitu. Jadi ini cara kedua, tidak perlu uji titik. Dia tinggal lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari sama dengan berarti di daerahnya di sebelah kiri garis. Kalau dia tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerahnya di sebelah kanan garis. Betul. Ini cara kedua. Nah, ini ya. Ini tadi sudah dijelaskan, tapi kalau yang ini syaratnya A-nya positif. Kalau A-nya negatif bagaimana? Kebalikannya gitu. Itu tadi syarat A-nya positif. A itu apa? A itu koefisien X. Betul. Nah, ini kita lihat contoh yang menggunakan cara yang kedua ya. Gambarlah daerah penyelesaian, daerah yang diarsir yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, kalau kalian sahabat pintar lihat dari nomor 1, 2, 3, kira-kira ada nggak perbedaan daerah arsiran dari ketiga pertidaksamaan di atas? Iya, tentu ada. Lihat dari mananya? Iya, tanda pertidaksamaannya ya. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan gambar garis dari ketiganya? Nah, bagaimana? Iya, kalau yang nomor 1, nomor 2 itu ada sama dengan. Nomor 3 itu tidak ada sama dengan. Itu nanti kaitannya dengan gambar garisnya. Kita lihat. 5x plus 3y kurang dari 5 sama dengan 15. Kita gambar garisnya dari persamaan. Kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari sama dengan tadi di sebelah kiri. Sehingga penyelesaiannya ini. Sebelah kiri. Kemudian yang kedua. X plus Y lebih dari sama dengan min 2. Langkah pertama sama, gambar garis, X plus Y sama dengan min 2. Kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Ini gambarnya. Sebelah kanan ya. Kemudian yang ketiga, 2X min 5Y lebih dari 20. Pertama kita gambar lagi garis 2x min 5y sama dengan 20. Nah, ini tadi yang kita sebutkan ya.
tanda pertidaksamaannya lebih dari tanpa ada sama dengan, maka garis yang terbentuk itu adalah garis putus-putus bentuknya, nggak garis tebal. Itu ya bedanya. Nah, kemudian kita lihat daerahnya. Karena tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kanan. Ini gambarnya. Oke, dari nomor 1, 2, 3 ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, nanti kita jawab bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linier. Bagaimana nih kalau sistem? Nah, biasanya kan kalau sistem itu dia anggotanya lebih dari satu ya, itu yang disebut sistem, tidak sendiri. Maka sistem pertidaksama linier itu adalah gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linier. Itu yang disebut sistem pertidaksamaan linier. Oke, contohnya ini. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian berikut. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Untuk X dan Y elemen bilangan real. Nah, kenapa ini disebut sistem pertidaksamaan linier? Karena ada 3 di sini. 1, 2, 3. Yang X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ini disebut pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, yang ini yang pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya gambar. Gambar semua garis dari ketiga ini. Nah, irisan dari ketiga garis tersebut itu merupakan himpunan penyelesaian. Ini gambarnya, ya. Oke. Nah, sebenarnya sahabat rumah pintar untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini kan sebenarnya berada di sumbu Y dan sumbu X ya, berhimpit. Maka, kalau kita lihat contoh yang nomor 2 ini, ya. Gambarlah daerah penyelesaian daerah yang diarsir yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Maka yang X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ini tidak perlu kita cari. Yang kita cari ini saja. Dengan cara yang sama. Pertama, kita misalkan ini sebagai G1 garis pertama. 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Langkahnya ya kita gambar. 4X plus 3Y sama dengan 12. Kita lihat lagi tandanya. Karena tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kiri garis. G2-nya, X min Y lebih dari sama dengan min 2. Langkahnya kita gambar garis X min Y sama dengan min 2. Kemudian kita lihat lagi nih tanda pertidaksamaannya. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Betul. Nah, bagaimana dengan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0? Nanti kita ketemu ya. Ini dia. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaian untuk kedua ini, arsirannya itu berada pada kuadran 1. Nah, apalagi nih kuadran 1. Nah, mungkin yang belajar trigonometri tahu kuadran 1 ya. Sehingga daerah penyelesaiannya ini. Gitu. Jadi irisan dari si garis G1 sebelah kanan, G2 tadi sebelah kiri. Oh, terbalik, G1 sebelah kiri, G2 sebelah kanan. Kemudian irisan dari yang X lebih dari sama dengan 0 ini di kuadran 1, hasilnya ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, daerah arsiran yang terletak di 4 kuadran itu memiliki batas terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini tadi yang disebut kuadran-kuadran. Jadi kalau dia ketemu di pertidaksamaannya itu adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, itu pasti daerahnya di kuadran 1 ini. Dibatasi oleh X positif, Y positif. Nggak boleh dia keluar dari Y positif, X positif itu garisnya. Gitu. Kalau X kurang dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, ya berarti di kuadran kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk kaitan tentang kuadran tadi. Oke, latihan. Tentukan daerah penyelesaian dari setiap sistem pertidaksama linier di bawah ini. Nah, ini yang
pertidaksama liniernya hanya satu. Ada 4 soal, bisa sahabat pintar kerjakan ya, bersama gurunya, bersama temannya. Ini yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan setiap sistem pertidaksamaan linier di bawah ini. Nah, kalau ini dia ada pertidaksamaan linier 2 variabelnya lebih dari 1. Oke, silakan sahabat pintar kerjakan. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan lagi. Semoga bisa dipahami. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, tetap terus di channel Rumah Pintar. Assalamualaikum.